hari ini, yaitu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh sih Pak, izin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, untuk materi hari ini Al-Quran hadis kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang apa? Kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Sebelumnya, Allah itu adalah zat yang maha agung dan maha kuasa. Nah, saya lihat gambar ini. Pegunungan dan laut ini, semua ini alam semesta, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Segala alam semesta ini semua beserta isinya itu yang menciptakan Allah. Kemudian sama halnya dengan matahari dan bumi. Matahari dan bumi juga siapa yang menciptakan? Allah. Matahari dan bumi ini juga yang menciptakan Allah. Adanya bahwa matahari dan bumi ini merupakan adanya bukti bahwa bumi dan matahari ini Allah yang menciptakan, bukti ada nyata ya kan, bumi dan matahari. Kemudian selanjutnya, pergantian siang dan malam. Siapa yang bisa menentukan pergantian siang dan malam ini? Allah. Kita sebagai manusia bisa menentukan? Enggak. Sama halnya kayak misalnya hujan. Kamu bisa nggak nentuin sore ini hujan? Bisa nggak memprediksi sore ini hujan? Tidak. Bisa nggak? Pakai alat. Bisa tapi itu nggak? Tapi nggak tentu prediksi. Iya, belum tentu tapi prediksi itu benar ya kan? Sama halnya dengan siang dan malam. Itu pergantian siang dan malam itu hanya Allah yang bisa menentukan. Sampai sini paham bahwa matahari, bumi, kemudian pergantian siang dan malam, semesta alam semua ini itu kekuasaan, bukti adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, kekuasaan Allah itu tidak terbatas dan tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Kenapa? Diakui bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Tetapi nalar manusia itu hanya terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi nalar manusia itu cuma bisa ya udah dilihat, didengar, dan dirasakan. Tapi tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Nah, kekuasaan Allah ini tak terbatas karena manusia hanyalah makhluk yang tak berdaya. Tetapi apabila itu sudah kehendak Allah, apakah kita bisa menolak? Apakah kita sudah bisa menolak? Kalau itu sudah kehendak Allah? Enggak. Karena itu sudah kehendak dan kekuasaan Allah. Begitu juga Allah juga, tetapi Allah juga zat yang maha penyayang. Semua makhluknya itu diciptakan dari yang tak beriman maupun yang beriman, semua diberikan rahmat sama Allah. Walaupun dia nggak beriman. Nikmat rahmat yang sangat luar biasa yang tidak dapat kita bisa hitung. Bisa nggak menghitung nikmat Allah? Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam hadis qudsi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh fi ibadi sholihin ma la ainun ra'at
wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basyar. Lantas kita sebagai makhluk ciptaan Allah udah merasa beriman atas kekuasaan Allah enggak? Sudah memanfaatkan enggak alam semesta ini dengan baik? Belum. Masih banyak apa yang merusaknya. Allah memberikan ini bahwa alam semesta ini untuk apa? Dijaga dan dipelihara, bukan dirusak. Masa dirusak oleh hambanya sendiri. Kita masuk ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kamus Besar Indonesia, bahasa Indonesia, rahmat itu yang artinya belas kasih Allah, belas kasih Allah. Dan dalam secara umum artinya setiap manusia setiap karunia Allah Subhanahu wa taala di alam ini berupa materi maupun non materi disebut sebagai rahmat. Yang materi yang benar-benar ada kan, yang dilihat oleh kita, yang dapat kita rasakan kan. Nah, kalau misalnya non materi berarti ya yang tidak kita ketahui ya kan. Sampai sini paham nggak? Paham nggak tentang rahmat Allah dan kekuasaannya? Berarti kekuasaan Allah itu apa? Nanti segala alam semesta beserta isinya itu merupakan ciptaan Allah. Dan kalau rahmat apa? Setiap karunia Allah di alam ini berupa materi maupun materi. Nah, di rahmat Allah juga terdapat dalam Quran surat apa? Quran surat Fatir. Quran surat Fatir ayat kedua. Nah, di dalam surat Fatir ini di ayat 2 dia menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada manusia apa? Berupa rahmat. Yaitu tadi dia walaupun dia tidak beriman maupun dia beriman, Allah tetap apa? Memberikan rahmat. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan apa? Allah untuk memberikan rahmat itu. Enggak ada yang bisa menahan Allah. Kamu bisa nggak menahan? Enggak. Karena itu udah kehendak Allah. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepasnya. Kan lebih dijelasin bahwa Allah, kita sebagai hambanya tidak bisa menahan apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat. Yang pertama yaitu sifatnya Rahman. Rahman Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Kasih, sayang yang diberikan kepada semua makhluknya, siapa saja meskipun dia tidak beriman, ya kan? Bahwa Allah itu Maha Penyayang. Allah tetap memberikan rahmatnya kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Kemudian ada juga dalam sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hanya diberikan kepada orang yang beriman. Rahim apa? Yang Maha Pengasih. Jadi rahmat Allah itu mempunyai sifat, yaitu sifatnya Rahman dan Rahim. Nah, di dalam sifat Rahman dan Rahim ini ada dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Surat Al-Fatihah yang ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Tadi kayak Rahman yang Maha Pengasih, yaitu memiliki banyak rahmat. Kemudian Rahim yaitu Maha Penyayang, memberikan rahmat khususnya apa? Kepada orang yang mukmin, kepada orang yang mukmin. Jadi dalam surat Al-Fatihah ini sudah menetapkan bahwa sifat rahmat bagi Allah. Sifat rahmat bagi Allah apa? Rahman dan Rahim. Di sini paham? Nah, ada ayat tentang rahmat Allah umum dan khususnya.
56. Terus dunia hasanah wa fil akhirati inna kunna qala adabi usibu bihi wa nasya wa rahmati wasi'at kulla syai' wa sa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, dan takkanlah kami kembali dunia ini dengan hebat. Sungguh kami kembali kepada Engkau, Allah dengan sangka akan beriman pada siapa yang akan menghendaki dan mengaku itu sebagai satu, maka akan aku tetapkan imanku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang beriman. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada sesuai dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayo kita baca ya. Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Surat Asy-Syams itu ada berapa ayat sih? Ada 15 ayat. Tapi kalau untuk rahmat dan kekuasaan Allah itu surat Asy-Syams ada di ayat 1 sampai 10. Nah, coba baca terjemahan dari surat Asy-Syams 1 sampai 10. 1. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. 2. Bulan apalagi mengelilinginya. Demi siang apalagi menampakkannya. Demi malam apalagi menutupinya atau gelap gulita. Kemudian demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Kemudian demi jiwa hamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Kemudian maka dia mengilhamkan kepada jalan ketaatan dan ketakwaan. 9. Sungguh dengan jiwa itu dan sungguh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini berisi tentang, nah, ayat pertama 1 sampai 7 itu menunjukkan bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala dari dan menunjukkan sebagian dari betapa luar biasanya ciptaan Allah tadi, matahari, bulan, pergantian siang dan malam, langit, bumi, itu semua ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Nah, semuanya itu berjalan teratur dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah atau sunnatullah. Nah, sebagai sumber kehidupan. Nah, selanjutnya di ayat 8 sampai 10 yaitu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap jiwa yang diciptakannya berupa kejahatan dan ketakwaan, kefasikan, yaitu kejahatan dan ketakwaan, yaitu maksudnya Allah memberikan kepada manusia berupa jalan kebaikan dan keburukan. Jadi ayat 8 sampai 10 itu yaitu menunjukkan bahwa Allah memberikan jalan kepada manusia itu berupa kebaikan dan keburukan. Ya udah, kalian tinggal milih. Kalau kalian ingin selalu dalam kebaikan, maka kalian termasuk orang yang
manusia merupakan itu rahmat Allah, termasuk fenomena sosial dan alam terjadi karena sebab amal perbuatan manusia. Jadi fenomena alam sosial itu terjadi karena apa? Ulah manusia. Allah sudah memberikan alam semesta ini untuk dijaga dan apa? Untuk dijaga dan dirawat. Tapi manusia apa? Kalau fenomena alam sosial itu terjadi ya udah berarti itu karena perbuatan manusia sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan Allah. Allah kan sudah memberi. Kita sebagai hambanya sudah seharusnya apa? Menjaga dan merawatnya. Nah, fenomena alam sosial dan alam ini yang terjadi itu terjadi sebagai petunjuk agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selalu melakukan perbuatan kebaikan. Nah, fenomena alam dan sosial ini terjadi yaitu sebagai agar manusia itu apa? Sadar diri gitu. Manusia lebih sadar diri untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Karena di dunia ini cuma ya kan, semua ini titipan Allah. Sampai sini paham? Nah, di dalam fenomena sosial terdapat yang lihat gambar. Pertama nih gambar, ya kriminalitas ya kan? Ini kan tindakan apa? Kriminal ya kan? Kemudian ada juga pertengkaran, apalagi tawuran ya. Itu terjadi karena fenomena sosial. Kemudian ada ini kepadatan penduduk ya kan, orang sampai saking padatnya apa penduduk sampai dia membuat rumah di dekat kali itu kan sangat bahaya ya kan, membahayakan diri. Kemudian juga ada apa ini LGBT, itu kan fenomena sosial yang terjadi oleh manusia sendiri. Kemudian ini apa demo ya, itu terjadi karena fenomena sosial. Jadi semuanya ini yang ada di gambar ini semua itu terjadi karena fenomena sosial. Itu terjadi oleh manusia sendiri, ulahnya sendiri, ya kan? Kemudian juga ada fenomena alam. Nah, di dalam fenomena alam ini lihat banjir. Nah, ya banjir, hutan terbakar, gunung meletus, longsor. Nah, itu kan semua itu fenomena semua itu terjadi apa? Karena ya iyalah manusia sendiri. Banjir karena apa? Karena sampah sembarangan di kali, di sungai, itu kan menyebabkan banjir. Berarti Allah atau oleh manusia. Kemudian kebakaran karena pemanasan global. Kemudian gunung meletus. Iya, itu terjadi karena kehendak Allah. Kemudian kalau tanah longsor, itu karena saking banyak pohon ditebang, ya kan? Iya, banyak longsor, ya kan? Ulah manusia juga. Jadi, nah ini terjadi juga karena fenomena alam. Tapi kalau fenomena alam adanya bukti kekuasaan Allah itu nih, seperti ini apa? Gunung berbentuk gunung pelangi. Itu daerah ada di daerah yang tahu nggak? Enggak. Di daerah Tiongkok, Cina. Gunung pelangi itu ada di daerah Tiongkok, Cina, atau di daerah Nusa Tenggara Timur ada NTT. Nusa Tenggara Timur ada pelangi. Cantik ya. Ini fenomena alam ini termasuk bukti adanya kekuasaan Allah. Kemudian juga ada nih laut yang tidak menyatu, tahu? Yang tidak menyatu ya. Iya, ada kan di YouTube pernah melihat laut yang tidak menyatu. Yang satu air tawar, beda. Dia tidak pernah menyatu kan, ada kalau nggak salah warnanya coklat airnya, yang satu warna biru air laut ya kan. Itu termasuk fenomena alam bahwa bukti ada kekuasaan Allah. Oke, cukup sekian materinya. Ada mau ditanya nggak sebelumnya? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Cukup sekian materi hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.